Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fadil Rifat. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan e-commerce. Di dalam pengenalan e-commerce, ada definisi e-commerce, yang dimana perdagangan elektronik atau e-commerce adalah aktivitas jual beli barang dan jasa melalui platform digital. Dengan e-commerce, transaksi jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertatapan muka langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce dimulai sejak era internet berkembang pesat pada 1990-an dan terus berkembang dengan berbagai inovasi teknologi. Inovasi teknologi yang dimaksud di sini adalah seperti AI, Big Data, dan IoT yang mengakibatkan yang dimana menjadikan transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu manfaat e-commerce. Manfaat yang pertama adalah kemudahan akses dan transaksi. Kemudahan akses dan transaksi ini memberikan manfaat kepada pelanggan dapat berbelanja kapan saja, dari mana saja. Yang kedua adalah jangkauan pasar yang lebih luas. Jangkauan pasar yang lebih luas bisa dilihat di mana konsumen dari e-commerce dapat membeli barang ataupun jasa di lintas negara. Yang ketiga adalah biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik. E-commerce sendiri tidak perlu menyewa toko fisik, sehingga mengurangi biaya operasional bisnis. Maka dari itu, salah satu manfaat e-commerce adalah biaya operasional yang lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model bisnis e-commerce, yang dimana meliputi tentang B2C, B2B, C2C, dan B2C. B2C atau Business to Consumer adalah model bisnis perusahaan yang menjual produk langsung ke pelanggan, contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada. Yang kedua adalah business to business atau B2B, yang dimana transaksi dilakukan antara bisnis satu dengan bisnis lainnya atau transaksi bisnis antara dua perusahaan. Contohnya, perusahaan bernama Alibaba yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan lain. Yang ketiga adalah C2C atau consumer to consumer, yang dimana model bisnis ini melibatkan individu menjual produk langsung ke individu lain, contohnya OLX dan Facebook Marketplace. Dan yang keempat adalah direct to consumer, yang dimana brand menjual langsung ke pelanggan melalui website sendiri tanpa perantara. Contohnya seperti kita lihat biasa di Instagram maupun website pribadi yang menjual barang-barang seperti brand besar Adidas, Nike, dan lain sebagainya. Tren e-commerce di era digital. Tren-tren e-commerce yang biasa terjadi adalah meningkatnya mobile e-commerce. Transaksi melalui aplikasi mobile semakin mendominasi pasar saat ini. Semakin banyak orang menggunakan aplikasi belanja di ponsel, sehingga perusahaan harus lebih mengoptimalkan untuk pengalaman belanja mobile dibandingkan belanja offline atau biasa. Tren yang kedua yaitu AI dan chatbot dalam layanan pelanggan.
Penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yang dimana teknologi AI membantu bisnis memberikan layanan pelanggan otomatis seperti chatbot yang dapat menjawab pertanyaan pelanggan 24 jam non-stop. Tren yang ketiga yaitu live shopping dan social e-commerce. TikTok Shop, Instagram semakin berperan dalam jual beli online. Belanja langsung melalui media sosial seperti TikTok Shop ataupun Instagram semakin populer karena interaktif dan bisa menarik perhatian banyak pelanggan. Tren yang keempat adalah metode pembayaran digital. Dompet digital dan BNPL atau Buy Now Pay Later semakin diminati pelanggan. Karena zaman sekarang e-wallet seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay mempermudah transaksi tanpa harus menggunakan sebuah kartu kredit ataupun uang tunai. Dan yang terakhir adalah personalisasi pengalaman belanja. Rekomendasi produk berbasis data dan preferensi pelanggan, yang dimana sistem merekomendasikan berbasis AI memberikan pengalaman yang lebih personal dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya kita akan bahas tantangan-tantangan yang ada pada e-commerce. Yang pertama, yaitu keamanan data dan privasi. Ancaman peretasan kebocoran data pelanggan. Hal ini biasa terjadi karena banyaknya transaksi online membuat data pelanggan rentan diretas, sehingga bisnis harus memperkuat sistem keamanan. Untuk tantangan yang kedua yaitu persaingan yang ketat. Banyaknya pemain di industri membuat kompetisi e-commerce semakin ketat, yang dimana setiap pembisnis harus menemukan strategi unik untuk menarik pelanggannya. Yang ketiga adalah logistik dan pengiriman. Masalah logistik, pengiriman cepat dan tepat waktu masih menjadi tantangan bagi e-commerce, yang dimana pengiriman cepat dan akurat adalah faktor penting dalam kepuasan pelanggan. Tantangan seperti keterlambatan dan biaya pengiriman yang mahal masih menjadi sebuah kendala untuk e-commerce. Yang keempat adalah kepercayaan konsumen. Penipuan online dan produk tidak sesuai deskripsi. Hal ini biasa membuat konsumen ragu untuk membeli produk online karena risiko penipuan yang tinggi dan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Oleh karena itu, bisnis yang ingin memulai e-commerce perlu membangun reputasi yang sangat-sangat baik. Yang terakhir, regulasi dan pajak. Adanya kebijakan pemerintah terkait pajak dan aturan perdagangan digital, yang dimana pemerintah mulai menerapkan pajak untuk transaksi online sehingga bisnis harus memahami regulasi yang berlaku agar tetap patuh terhadap hukum. Dan kita dari kesimpulan materi tadi kita mendapatkan bahwa e-commerce terus berkembang dengan berbagai inovasi dan peluang. Yang kedua, model bisnis yang beragam memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam ekosistem digital. Ketiga adalah tren teknologi seperti AI, mobile commerce, dan social commerce akan terus membentuk masa depan e-commerce. Dan yang terakhir, tantangan seperti keamanan data, logistik, dan persaingan perlu dihadapi dengan strategi yang tepat agar bisnis tetap menjadi kompetitif. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.